Oke, selamat datang kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Java ya. Pemrograman Java itu pemrograman yang sangat mudah. Bahasa pemrograman Java itu sangat mudah dimengerti. Kenapa sangat mudah? Karena dia adalah high level programming language atau pemrograman dengan bahasa tingkat tinggi, sehingga dia dekat sekali dengan bahasa manusia. Saya kali ini akan memperkenalkan Java itu apa, dengan kita akan ngoding bareng ya, sehingga kita makin mencintai ya dengan Java ini, karena Java ini implementasinya banyak sekali ya. Satu semboyan Java adalah write once, run anywhere. Jadi ditulis sekali dan dijalankan dimanapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka ikuti terus di video kali ini tentang perkenalan pemrograman Java. Oke, kalau kita menulis sebuah kode, maka namanya source code ya. Kalau di dalam Java itu pakai ekstensi .java. Jadi seperti di video ini, nama program .java. Nah, kemudian nama program .java, source code kita itu akan dikompil atau dikompilasi. Kompilasi menggunakan JDK. JDK itu adalah Java Development Kit. Setelah dikompilasi oleh JDK menjadi apa dia? Dia akan menjadi sebuah bytecode. Yang tadinya ekstensinya .java, nama program .java menjadi nama program .class. Nah, ini adalah sebuah bytecode. Bytecode inilah yang kemudian bisa dijalankan dimanapun, mau di Windows, Mac, Linux, atau apapun, asal ada JRE atau Java Runtime Environment ya. Ini adalah JRE. Setiap sistem yang menggunakan JRE atau ada JRE di dalamnya, dia bisa menjalankan bytecode. Oke, JDK Java Development Kit dan JRE Java Runtime Environment. Oke, jadi kalau kita mau menjalankan sebuah bytecode dari program Java, kita membutuhkan JRE ya, Java Runtime Environment. Sedangkan kalau kita mau mengkompilasi program kita membuat suatu program, kita nulis kode, kemudian menjadi nama program .java, supaya dia menjadi bytecode, kita membutuhkan JDK atau Java Development Kit. Dari mana saya mendapatkan JDK? Kita tinggal buka Google saja, banyak sekali channel. Nah, kita ketik JDK misalnya di sini, maka di sini akan keluar seperti ini, Java SE Development Kit 8. Kalian kalau mau menulis kode kemudian mengcompilenya, wajib punya JDK ya. Install saja, cari installernya yang berdasarkan OS kalian. Misalnya kalian pakai Linux nih, berarti cari aja di sini JDK for Linux. Kalau for Windows ada JDK for Windows. Bagaimana cara menginstalnya? Banyak sekali tutorial ya di internet. Jadi nggak perlu saya terangkan di sini. Yang penting JDK kalian harus jalan di laptop kalian atau komputer kalian. Terus JRE-nya gimana? Kalau kita sudah pakai JDK, otomatis JRE ikut terinstall di situ. Jadi nggak usah khawatir harus nginstal JRE lagi. Itu sudah satu paket, oke? Terus bagaimana kalau kita mau menulis sebuah kode Java atau ngoding Java ya, istilah ngetrennya ya. Kalian bisa pakai text editor misalnya macam Notepad atau di segala macam text editor bisa. Dan tapi kalau mau gampang sehingga di situ ada run, langsung di situ langsung compile, langsung run, kita bisa pakai IDE, Integrated Development Environment ya, IDE ya. Kalian juga bisa download Eclipse. Eclipse ini kebanyakan free juga ya, jadi tinggal download, install, dan siap ngoding. Seperti ini tampilan dari IDE Eclipse. Kita bisa kalau mau bikin project tinggal file, new,
Kalau di sini nggak ada, tinggal kita bikin other, misalnya Java project di sini ya, gitu. Sangat gampang sekali. Nanti kita akan praktek untuk ngodingnya di Eclipse IDE ini. Oke, ini adalah program minimal dengan Java. Kita harus menuliskan kelas dan kemudian nama kelasnya apa, yang disebut identifier ya. Semua nama kalau di Java itu disebut identifier. Kelas manusia dengan kurawal buka, kurawal tutup. Ini adalah program minimal Java dan yang tidak error ya, tidak error. Cuman tidak bisa dijalankan karena kalau kita mau menjalankan sebuah program Java harus ada satu buah metode minimal, yaitu metode main. Nanti akan kita bahas. Lalu kita akan, bagaimana kita membuatnya, kita akan coba di Eclipse IDE yang tadi ya. Oke, ini adalah Eclipse IDE. Kita kembali ke sini, file new, other, Java project. Next, project name-nya apa? Misalnya project 1. Oke, namanya project 1, Java SE 1,8. Next. Seperti ini struktur projectnya, nanti ada src source ya. Finish aja. Oke, di sini sudah ada project 1 ya di sini. Kemudian kita tinggal membuat di src bikin kelas di dalam src. Oke, nama kelasnya adalah misalnya manusia. Finish. Oke, kelihatan di sini ada package project 1 public class manusia. Nah, di sini masalah package akan kita bahas nanti juga. Nah, ini public class manusia. Ini adalah satu project sederhana, satu project paling minimal di dalam Java adalah kita mendeklarasikan sebuah kelas. Seperti ini caranya. Nah, ini jangan perhatikan dulu ya, nggak usah nanti ya. Yang penting yang ini. Jadi saya membuat kelas manusia. Kalau misalnya kurang, misalnya saya hapus, kelasnya saya hapus, akan muncul error di sini. Jadi tidak bisa dikompil, dia error di sini. Berarti minimal harus ada kelas. Oke. Saya tulis lagi kelasnya. Kalau publiknya saya hilangkan, dia tidak error. Jadi minimal kelas manusia. Publik adalah sebuah access modifier, kita akan bahas nanti. Oke, kita sudah membuat sebuah kelas namanya manusia. Lalu apa isinya sebuah kelas itu ya? Di sini kelas itu isinya variabel, metode, dan satu lagi ini ya, ABC ini adalah sebuah konstanta, tetapan yang tidak bisa dirubah. Nah, ini kelas manusia punya sebuah konstanta itu ABC, punya sebuah variabel namanya nama, dan punya sebuah metode namanya get nama. Jadi kalau kita artikan sebenarnya nama ini adalah variabel dari manusia, apa yang manusia punya, variabel seperti itu. Get nama itu adalah apa yang manusia bisa lakukan. Jadi namanya kelas itu biasanya mencakup 3 ini ya, konstan, bisa enggak, bisa ada, bisa enggak, konstan, kemudian ada variabel, dan ada metode. Variabel di dalam Java itu ada 3 macam. Jadi enggak cuman variabel saja, enggak ya. Dalam Java itu ada 3 macam variabel. Yang pertama adalah instant variable atau property. Variabel miliknya objek, itu adalah instant variable atau property ya. Yang kedua adalah class variable, yaitu variabel yang dimiliki oleh kelas, bukan dimiliki oleh objek. Dan yang ketiga adalah local variable, variabel yang ada di dalam metode biasanya, itu dinamakan local
variabel. Oke, kita lanjutkan di kelas manusia ya. Kita akan membuat beberapa variabel. Insan variabel itu yang paling sederhana. Misalnya gini, kita membuat sebuah string nama. Oke, nama manusia. Ini adalah sebuah insan variabel, nama manusia ya. Apa yang disebut dengan insan variabel adalah variabel yang sebenarnya miliknya objek. Dia bukan miliknya manusia, bukan miliknya kelas manusia maksud saya, tapi milik dari objek yang akan dibuat dari kelas manusia. Itu adalah insan variabel atau objek variabel. Itu disebut juga property kalau dalam Java ya. Kemudian kita membuat sebuah kelas variabel. Sebuah kelas variabel cirinya dia pakai keyword static. Oke, ini ada keyword ya. Static. Oke, static string namanya. Kalau sebuah variabel dengan kita pakai static, maka dia akan menjadi sebuah variabel kelas. Kalau variabel lokal gimana? Kita misalnya buat sebuah metode di sini ya, hanya void get nama. Kita buat sebuah metode di sini, kemudian saya membuat sebuah variabel di sini, string namaku. Nah, namaku di sini adalah sebuah variabel lokal atau lokal variabel. Masa hidup dia hanya ada di dalam metode ini. Dia tidak bisa dibaca di luar metode. Itu namanya lokal variabel ya. Namanya juga sudah lokal. Oke. Oke, tadi saya sudah bahas tentang identifier ya. Semua nama yang kita buat waktu kita ngoding, nama kelas, nama metode, nama properti, nama variabel lokal, mau kelas atau segala macam, itu adalah identifier ya, kita sebut sebagai identifier. Bagaimana cara memberi nama sebuah identifier? Cara membuat nama sebuah identifier yang paling utama adalah dia tidak boleh menggunakan keywordnya Java ya. Keywordnya Java apa aja? Itu ada 44 keyword Java. Kalian bisa cari di internet keyword Java ya, abstrak, aset boolean, semua ini tidak boleh kita pakai menjadi nama identifiers di dalam Java ya. Kalau kita pakai menjadi nama identifiers, maka dia akan terjadi error. Kita coba di sini ya. Kita akan membuat sebuah instan variabel atau properti menggunakan keyword dari Java. Misalnya string boolean. Nah, terjadi error di sini ya, terjadi. Kenapa? Karena boolean itu adalah keyword dari Java. Kita tidak boleh memakai keyword untuk sebagai nama identifiers. Selanjutnya, sebuah identifiers harus dimulai dengan huruf. Ingat, harus dimulai dengan huruf, simbol dolar atau underscore. Tidak boleh yang lain. Oke, harus dimulai dengan huruf, simbol dolar dan underscore. Tidak boleh dimulai dengan angka atau apalagi titik, titik dua, titik koma, itu nggak boleh. Setelah karakter pertama, boleh dengan huruf, dolar, underscore, atau angka boleh. Yang penting karakter pertama itu tidak boleh angka. Ya harus dia dengan huruf, simbol dolar, atau underscore. Nah, ini contoh identifiers yang benar ya. Kelas manusia, string underscore nama. Void, bukan void ya, void dolar ambil nama. Nah, ini contoh underscore yang identifier yang benar. Sedangkan ini adalah identifiers yang salah ya. Kelas 5 manusia, huruf awal tidak boleh dengan angka, ini salah. String tanda tanya nama, tanda tanya itu tidak boleh dipakai untuk menjadi identifiers ya. Identifiers cuma boleh huruf, dolar, underscore, atau angka.
Tapi angka tidak boleh sebagai huruf pertama. Oke. Void titik ambil nama tidak boleh ya. Ada titik di sini. Itu tidak boleh di dalam Java. Ketiga, dalam satu file Java hanya boleh ada satu public class yang namanya harus sama dengan nama file Java. Jadi kalau kita buat satu file Java bisa banyak kelas, tapi public class hanya satu. Dan itu namanya harus sama dengan nama file Java. Kalau tidak, nggak bisa dikompil. Oke. Keempat, identifiers untuk kelas. Setiap huruf awal dari kata menggunakan huruf kapital. Jadi nama kelas kayak tadi kita buat manusia. Huruf awalnya itu M, itu menggunakan huruf kapital. Seperti ini, kelas manusia. Berarti M huruf besar. Nah, kalau misalnya nama kelas kita itu terdiri dari dua kata, manusia langka misalnya, maka setiap huruf awal dari kata menggunakan huruf kapital. Jadinya seperti ini, M dan L huruf besar ya, huruf kapital. Nah, seperti ini lebih panjang lagi ya, kelas manusia yang sangat langka. Jadi M, Y, S, L semua huruf besar. Itu aturan nama kelas. Aturan ini tercantum dalam Java Naming Convention, sebuah aturan yang kalau kita langgar pun nggak masalah sebenarnya. Kalian bisa membuat kelas manusia dengan M kecil, tetap jalan, tidak akan error, tapi akan membuat repot di kemudian hari. Ingat bahwa seorang programmer Java itu sebenarnya bukan tipe programmer yang bekerja sendiri. Jadi Java itu diperuntukkan untuk membuat suatu aplikasi kelas enterprise, kelas besar, dan itu pasti yang bekerja sama akan banyak orang, ratusan orang. Kalau kita tidak mengikuti konvensi namanya, maka itu akan membuat bingung programmer yang lain yang bekerja sama dengan kita untuk satu project itu. Makanya Java Naming Convention itu harus kita ikutin supaya orang yang bekerja sama dengan kita tidak bingung. Nah, sebenarnya tidak sulit, awal-awalnya saja rasanya repot sekali menggunakan Java Naming Convention seperti ini. Kelas setiap huruf awal dari kata menggunakan kapital, itu agak merepotkan, tapi kalau terbiasa akan otomatis ya. Tangan kita kalau kita membuat kelas itu pasti huruf awalnya dari tiap kata itu huruf besar, seperti itu. Identifiers untuk metode dan variabel. Oke. Kata pertama semua huruf kecil. Kata selanjutnya dimulai huruf kapital. Contoh, public void. Nah, identifiersnya kan set nama. Nah, set itu semua huruf kecil, nama N-nya besar. Seperti itu aturannya. Itu Java Naming Convention. Kita langgar nggak masalah, tapi berarti kita bukan programmer Java nantinya ya, karena programmer Java pasti ngikutin Java Naming Convention. Yang kedua, ini ada nama metode agak panjang, get nama lengkap. Get semua huruf kecil, nama N-nya besar, lengkap L-nya besar. Kemudian ada string nama saya. Nama sendiri adalah N kecil dan saya S-nya S besar. Lalu apa di depannya nih? Public, void. Public itu access modifier. Kita akan bahas nanti. Kita akan kumpas tuntas apa itu access modifier, apa akibatnya kalau kita letakkan di muka nama metode seperti ini atau nama variabel. Void itu return type. Kalau misalnya metode itu dipanggil, dia akan nge-return apa, itu kita tulis di sini. Nanti akan kita bahas waktu kita lebih dalam tentang metode ya, metode dan variabel. Kita akan bahas lebih dalam. Dan ini adalah identifier yang kita bahas sekarang, set nama. Keenam, identifiers untuk konstan atau konstanta itu memakai semua huruf menggunakan huruf kapital. Ya, apabila ada lebih dari satu kata, masing-masing kata dihubungkan dengan underscore, itu adalah Java Naming Convention untuk konstan atau konstanta ya. Contohnya seperti ini. Public static final konstanta. Semua konstanta itu KONS semua huruf besar.
Lalu kemudian misalnya terdiri dari dua kata ya, konstanta saya. Public static final konstanta underscore saya. Itu cara membuat konstan atau konstanta, nama konstanta, identifiernya, aturannya seperti ini. Ini Java naming convention. Lalu public static final, apalagi final. Nah, itu nanti kita bahas. Jadi setiap konstanta itu otomatis public static final kita pakai ya. Apa akibatnya kalau pakai public atau static atau final, nanti kita bahas. Oke, kita kembali lagi di Eclipse. Kita hapus saja ini. Kita tidak boleh memakai keyword Java sebagai identifier. Oke, kita kasih nama saja. Nah, seperti ini. Kita save. Oke. Di sini saya punya sebuah property atau instant variable. Dan sini ada local variable. Local variable kita bahas nanti ya. Pengaruhnya apa? Local variable kita bahas nanti. Oke. Saya hanya akan membuat suatu kelas yang bisa dijalankan. Misalnya gini, saya pakai public. Nah, untuk menjalankan sebuah kelas Java itu butuh method main. Kita tulis method mainnya. Public static void main, kemudian ada argumennya string args. Oke, ini sebuah metode, maka sebuah metode pasti diawali dan akhiri dengan kurawal. Kita deklarasikan metodenya, kemudian kita isi metode itu mau ngapain gitu ya. Nah, untuk mencetak sesuatu ke layar kita pakai sistem out.print. Ada yang print ln, berarti kalau print ln itu satu baris. Begitu kita buat lagi di bawahnya print ln lagi, ganti baris. Kita pakai print ln dulu. Namaku Wiku, misalnya gitu. Oke, jangan lupa titik koma untuk mengakhiri sebuah statement. Kita save dulu, kita coba jalankan. Di konsol akan keluar namaku Wiku. Jadi untuk mengeluarkan sesuatu ke konsol, sebuah string atau apapun ke konsol itu pakainya sistem out print. Bisa print ln, misalnya kayak gini. Kalau saya nggak pakai ln, saya pakai ln dulu ya, namaku Wiku. Aku sedang diam. Nah, kalau pakai ln maka dia akan ganti baris dari ada dua baris ya. Baris pertama namaku Wiku, baris kedua aku sedang diam. Oke, namaku Wiku, aku sedang diam. Sedang kalau kita nggak pakai ln, oke, maka akan disambung. Namaku Wiku, aku sedang diam. Ingat, di dalam sebuah tanda petik seperti ini akan dicetak sama persis seperti apa yang di dalam tanda petik. Jadi gini, misalnya saya kasih spasi di sini, maka yang dicetak di konsol akan sama, akan ada spasi. Saya kasih spasi misalnya, nama aku Wiku spasi, aku sedang diam. Maka kalau dijalankan, kita save lagi, nama aku Wiku, aku sedang diam. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah awal kita masuk ke dalam dunia Java ya, dunia yang sangat indah, dunia yang sangat luas, karena kita akan bahas mulai dari Java dasar sampai bagaimana kita membuat suatu backend atau REST API web server dengan Java. Ada yang namanya frameworknya yang Spring, kita akan bahas di sini. Terus pantau di channel saya ini. Baru di video pertama ini, selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang kelas, tentang metode, tentang variabel, properti, dan bagaimana membuat sebuah objek atau instansiasi dari sebuah kelas. Oke, terima kasih, tetap belajar, dan jangan lupa subscribe ya. Oke.